Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera teman-teman. Video ini akan membahas soal-soal prediksi seleksi akademik PPG 2022 topik logika matematika. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi, saya doakan semoga lolos semua untuk menjadi mahasiswa PPG 2022. Bagi yang belum mengikuti seleksi, semoga video ini bisa sedikit membantu belajar latihan soal teman-teman ya. Saya membuat soal-soal ini, saya dedikasikan untuk teman-teman yang sedang berjuang mengikuti seleksi akademik PPG 2022. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share, kemudian tinggalkan komentar. Silakan tekan jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video ini. Jika tidak suka dengan video ini, tidak apa-apa ya, jika menekan jempol ke bawah. Ya, kita lanjut langsung ke soal yang pertama. Jika Indra tidak rajin latihan, maka tidak juara. Kemudian ada Indra tidak memperoleh hadiah atau juara. Kemudian yang ketiga, Indra tidak rajin latihan. Kesimpulan yang sah menggunakan premis-premis di atas adalah, nah, pilihannya ada 5 option ya, A, B, C, D, dan E. Saya tidak perlu membacakan ya, teman-teman sudah bisa melihat sendiri. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, pernyataan yang pertama, jika Indra tidak rajin latihan, maka tidak juara. Saya buat di sini menjadi negasi P, maka negasi Q. Teman-teman boleh membuat tidak rajin latihan menjadi P, tidak juara menjadi Q. Boleh, asal konsisten dengan pilihan Anda sendiri. Jika di sini tidak rajin latihan adalah P, maka rajin latihan adalah negasi P. Jika tidak juara adalah Q, maka juara adalah negasi Q. Harus konsisten ya teman-teman. Kalau tidak nanti salah pengambilan kesimpulannya. Kemudian pernyataan kedua, Indra tidak memperoleh hadiah atau juara. Di sini saya buat menjadi R atau Q, dan kemudian ada pernyataan yang ketiga, Indra tidak rajin latihan. Adalah negasi P. Ya. Kemudian dari 3 pernyataan ini, untuk mengambil kesimpulan gimana dari 3 pernyataan ini, kita bawa 3 pernyataan ini, 3 pernyataan atau 4 pernyataan boleh, menjadi 3 cara pengambilan kesimpulan, yaitu apa teman-teman? Ada modus ponens, tollens, dan silogisme. Di sini ada pernyataan pertama, yaitu negasi P maka negasi Q, kemudian ada R atau Q. Kita buat ini 2 pernyataan ini menjadi satu kesimpulan dulu, kemudian baru ditarik kesimpulan yang terakhir dengan digabungkan dengan pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang pertama, negasi P maka negasi Q itu ekuivalen dengan Q maka P. Kemudian ekuivalen lagi dengan P atau negasi Q. Kemudian pernyataan yang kedua, R atau Q ekuivalen dengan negasi R maka Q. Kemudian ekuivalen lagi dengan negasi Q atau R. Nah, di sini kita lihat dari pernyataan yang satu dan kedua, yang sama-sama dari pernyataan yang satu dan kedua. Negasi Q dan negasi Q. Di sini kita lihat ada negasi Q, negasi Q. Bisa diambil kesimpulan dari sini. Nah, kita ambilnya dari yang ini sama yang ini. Nah, yang saya kotaki di sini menggunakan apa teman-teman? Menggunakan silogisme. P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi dari sini negasi P maka negasi Q, kemudian ada negasi Q maka R, kesimpulannya menjadi negasi P maka R. Jangan lupa masih ada pernyataan yang ketiga, yaitu negasi P. Di sini negasi P pindahkan ke bawahnya sini, ke bawah dari kesimpulan yang pertama. Di sini ada negasi P, maka R, ada pernyataan yang berikutnya negasi P. Menggunakan jenis kesimpulan apa? Modus ponens. P maka Q, ada pernyataan P, kesimpulannya menjadi Q. Di sini ada negasi P maka R, ada negasi P, maka kesimpulannya adalah R. Nah, di sini R, pernyataan yang di atas, kita kembali lagi ke pernyataan yang di atas di sini.
R itu apa? R itu Indra tidak memperoleh hadiah. Berarti jawabannya ada di option ya, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui premis. Premis yang pertama, jika era kehujanan, maka ia sakit kepala. Premis kedua, jika era sakit kepala, maka ia tidak berangkat latihan pramuka. Premis ketiga, era latihan pramuka. Kesimpulan yang tepat dan sah dari ketiga premis tersebut adalah ada A, B, C, D, dan E. Nah, bisa dibaca sendiri teman-teman. Kita langsung lanjut ke pembahasan. Premis pertama saya buat menjadi P maka Q. P adalah era kehujanan, Q-nya adalah ia sakit kepala. Kemudian yang kedua menjadi Q maka negasi R. Q adalah era sakit kepala, tidak berangkat latihan pramuka, itu negasi R. Premis yang ketiga ada R, karena tidak berangkat latihan pramuka negasi R, maka latihan pramukanya adalah negasi R. Kita ambil dua premis dari premis yang pertama, saran kedua. Nah, PQ ada QR. Di sini ada pernyataan yang sama ya. Ada Q, di sini juga ada Q. Berarti bisa langsung ditarik kesimpulan pakai modus apa teman-teman? Pakai modus, bukan modus ya, pakai silogisme ya. Tidak ada modusnya, modus bukan modus. Itu ya. Ada P maka Q, Q maka negasi R, maka kesimpulannya menggunakan silogisme. P maka Q, Q maka R, ada P maka R ya. Sedangkan di sini ada P maka Q, ada Q maka negasi R, maka kesimpulannya adalah P maka negasi R. Ya, yang berikutnya masih ada pernyataan R di sini. Kita pindah ke sini, ke kanan. Kita pindah ke sana. Nah, biar lebih mudah ya, lebih mudah dibaca. Nah, P maka R, P maka negasi R, maaf ya. P maka negasi R, ada pernyataan R. R itu ya, R ini di sini merupakan negasi dari negasi R. Ingat ya, negasi dari negasi R. Ini negasi dari negasi R. Negasi dari negasi R. Nah, berarti di sini menggunakan modus apa, teman-teman? Pakai modus tollens ya. Ada P maka Q, ada negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Sedangkan di sini kasusnya P maka negasi R, ada R. Maka kesimpulannya adalah P, negasi P, maaf ya. Negasi P, maaf. Negasi P. Di sini P-nya apa, teman-teman? Kembali lagi ke pernyataan sebelumnya, premisnya. P itu adalah era kehujanan. Kalau negasi P berarti era tidak kehujanan. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Era tidak kehujanan, jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui premis berikut. Premis pertama, jika desa banjir, maka warga yang terkena banjir mengungsi. Premis kedua, jika pemerintah desa memberi bantuan, maka warga yang terkena banjir tidak perlu mengungsi. Kesimpulan yang tepat dari kedua premis tersebut adalah optionnya ada 5, A, B, C, D, dan E. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Kita langsung ke pembahasan. Untuk premis yang pertama kita buat menjadi pernyataan matematik P maka Q. Desa banjirnya itu P, warga desa yang terkena banjir itu mengungsi itu Q. Kemudian premis keduanya dibuat menjadi R maka negasi Q. Negasi Q ya, karena di sini warga yang terkena banjir mengungsi itu adalah Q. Negasi Q-nya adalah warga yang terkena banjir tidak perlu mengungsi. Nah, di sini ada dua pernyataan yang mirip. Ada Q di kalimat kedua, di premis kedua adalah negasi Q. Maka kita bawa pernyataan yang kedua ini menjadi Q. Biar mungkin bisa kita jadikan kesimpulan menjadi menggunakan silogisme ya. Kita buat nih. Lanjut. Nah, ini R maka negasi Q ini, R maka negasi Q kita buat menjadi ekuivalennya. Ekuivalennya adalah kontraposisinya. Menjadi Q maka negasi R. Ya. Di sini di atas ada P maka Q.
atas ada P maka Q, bawahnya ada Q maka negasi R, maka kesimpulannya apa teman-teman? Menjadi P maka negasi R. Apa itu teman-teman? Silogisme ya, P maka Q, Q maka R, ada kesimpulan P maka R. Dari yang ini ya, ada P maka Q, ada Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka negasi R. P itu kita lihat kembali ke pernyataan sebelumnya. P itu adalah desa banjir. Kemudian negasi R adalah pemerintah desa tidak memberi bantuan. Jadi kesimpulannya yang mana teman-teman? Desa banjir. Berarti jika desa banjir, mana yang ada jika desa banjir? Jika desa banjir ya. Maka pemerintah desa tidak memberi bantuan. Aduh, ini sebenarnya agak lucu ya pernyataannya ya, tapi tidak masalah. Kita ini hanya belajar menyimpulkan saja. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Seharusnya dalam dunia nyata, jika desanya banjir, pasti pemerintah desa memberi bantuan ya. Mungkin di sini konteksnya adalah yang memberi bantuan adalah pemerintah kabupaten mungkin gitu ya. Nah, sudah? Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan. Semua mahasiswa PPG merupakan ASN. Negasi dari pernyataan tersebut adalah ada A, B, C, D, dan E. Nah, di sini konteksnya adalah semua mahasiswa. Semua mahasiswa merupakan kuantor universal. Nah, kemudian di sini merupakan ASN adalah PX-nya. Nah, sebenarnya sangat mudah untuk membuat negasi dari pernyataan berkuantor. Negasi dari pernyataan berkuantor itu menggunakan jika ini adalah kuantor universal, maka dibuat menjadi kuantor eksistensial, kemudian PX-nya juga dinegasikan. Begitu juga sebaliknya, jika pernyataannya adalah kuantor eksistensial, maka dibuat menjadi kuantor universal, kemudian PX-nya juga dinegasikan. Nah, di sini, nih, mengingat-ingat ya, diingat-ingat di sini. Negasi dari kuantor universal itu adalah kuantor eksistensial, PX-nya dinegasikan. Nah, di sini kuantornya adalah universal. Kuantor universal ini semua. Maka negasinya pasti adalah kuantor eksistensial. Beberapa. Nah, di sini tidak ada berarti salah ya. Kemudian semua juga salah. Terus tidak ada juga salah. Jadi di antara pernyataan yang B atau yang C. Nah, di sini kita lihat PX-nya juga harus dinegasikan. Merupakan ASN adalah PX. Maka negasi dari PX-nya adalah bukan merupakan ASN. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau ada yang berbeda pendapat, boleh tinggalkan di kolom komentar atau DM di IG saya @efmat2022. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ingkaran dari pernyataan jika semua ibu kompleks mengantri minyak goreng, maka lalu lintas macet adalah ada 5 option A, B, C, D, dan E. Bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke pembahasan. Jika semua ibu kompleks mengantri minyak goreng, maka lalu lintas macet. Kita lihat di situ. Pernyataan implikasi ya teman-teman. P maka Q. Nah, ingkarannya adalah, ingat ya, P maka Q itu ingkarannya adalah P dan negasi Q. Ada dan di situ ya. Dan, yang ada dan yang mana? Yang B sama yang C. Di sini berarti salah atau ya? Di sini ada juga salah. Di sini lalu lintas tidak macet juga salah. Berarti antara B dan C. P-nya apa? Semua ibu kompleks. Semua ibu kompleks, benar ya? Dan lalu lintas tidak macet. Yang Q-nya adalah lalu lintas macet, berarti negasi B tidak macet. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jika Rusia Ukraina berperang dan tidak aman, maka beberapa warga asing dievakuasi. Kemudian pernyataan kedua, semua warga asing tidak dievakuasi. Kesimpulan dari dua pernyataan tersebut adalah
Nah, option masih tetap sama A, B, C, D, dan E. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Jika Rusia Ukraina berperang dan tidak aman, ini merupakan P. Saya gabung ini jadi satu dan saya simbolkan dengan huruf P besar karena di sini kalimatnya sudah kalimat majemuk ya, dua pernyataan. Nah, P ini itu sama sebenarnya dengan P dan negasi Q di sini. Kemudian maka. Nah, maka di atas saya simbolkan di bawah juga maka. Beberapa warga asing dievakuasi Q besar, kemudian ini di bawah itu adalah beberapa adalah ini pakai kuantor eksistensial dari PX ya. Kemudian semua warga asing dievakuasi. Pernyataan yang ketiga itu negasi Q. Di sini adalah beberapa warga asing dievakuasi di atas. Ini yang bawah merupakan negasinya, negasi dari Q ini. Itu bisa ditulis menjadi kuator X universal dari negasi PX. Kemudian apa kesimpulannya? Kita lihat ini di sini sebenarnya adalah dari pernyataan yang besar ini, P besar, Q besar, negasi Q besar. Ini bisa dibuat menjadi modus tollens ya. P maka Q ada negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. P di sini, negasi P di sini, ini P besar ya. P besar, ini dilihat ya. P besar ini adalah ini. P besar ini di sini adalah P dan negasi Q kecil di sini. Jadi negasi dari P dan negasi Q kecil. Nah, sekarang kita buat, kita cari kesimpulannya. Kita cari kesimpulan dari kotak ini ya. Negasi dari P dan negasi Q adalah negasi P atau Q. Atau ekuivalen lagi dengan apa? P maka Q ekuivalen lagi dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, kita lihat di sini Rusia, Ukraina itu berperang. Nah, P di sini dan Q di sini adalah P dan Q kecil ya. Di sini semuanya adalah P dan Q kecil. P dan Q kecil ini adalah Rusia Ukraina berperang dan tidak aman. Hanya ini ya. Antara ini. Pokoknya hanya kalimat yang pertama ini. Ada apa namanya? Pernyataan yang pertama. Pernyataan P besar ini. Di sini Rusia Ukraina berperang itu adalah P. Lah, kemudian tidak aman itu adalah Q. Nah, kita lihat tidak aman itu negasi Q, maaf. Nah, di sini kesimpulan ini yang tebal ya, saya bold di sini. Negasi P atau Q. Negasi P atau Q berarti apa? Rusia Ukraina tidak berperang. Nah, atau di sini Rusia Ukraina tidak berperang memang. Tidak berperang atau nah, kita pilih berarti tidak berperang. Berarti merupakan masih bisa mungkin ya tidak berperang dan tidak berperang ini ada kemungkinan. Lah di berikutnya adalah atau nih ataunya mana? Yang atau itu yang C ya, yang D ya maaf. Yang A salah ya, salah. Yang E juga salah karena di sini dan. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Benar nggak lanjutannya? Negasi P atau Q? Tidak berperang atau aman? Q-nya, negasi Q adalah tidak aman. Amannya adalah berarti Q. Benar ya? Silakan jika ada yang berbeda pendapat, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti bisa kita diskusikan. Bisa saya nanti kalau saya yang salah akan saya perbaiki. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan premis-premis berikut. Jika Indah rajin belajar, maka lulus SNMPTN. Indah tidak lulus SNMPTN atau Indah mendapatkan hadiah. Kesimpulan dari premis tersebut adalah, nah, di sini ada 5 option A, B, C, D, dan E. Bisa dibaca sendiri. Kita langsung saja ke pembahasan. Jika Indah rajin belajar, maka lulus SNMPTN. Saya buat menjadi P, maka Q. Indah tidak lulus SNMPTN. Berarti negasi Q atau Indah mendapat hadiah atau R. Nah, kesimpulan dari dua pernyataan itu adalah, nah ini ada Q, ada negasi Q di sini. Nah, kita bawa pernyataan yang kedua menjadi Q.
Nah, kita buat apa? Menjadi ekuivalennya. Ekuivalen dari negasi Q atau R adalah pernyataan implikasi. Implikasinya adalah Q maka R. Nah, di situ P maka Q, ada Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jelas ya, P maka R, karena itu adalah silogisme. P maka Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, P maka R itu kita cari di option. P itu adalah rajin belajar. Berarti jika Indah rajin belajar. Nah, berarti ini jika Indah tidak rajin belajar salah. Nah, di sini jika Indah rajin belajar, maka Indah tidak mendapat hadiah. Mendapat hadiah itu R, maka tidak mendapat hadiah adalah negasi R. Berarti ini salah. Berarti masih salah ya. Berarti di sini tidak ada yang benar. Nah, berarti kita buat ini pernyataan implikasinya ini menjadi apa namanya? Ekuivalennya lagi negasi P atau R. Negasi P atau R. Negasi P itu adalah Indah tidak rajin belajar. Nah, kita cari ada nggak Indah tidak rajin belajar? Ini rajin belajar salah ya? Berarti Indah tidak rajin belajar. Nah, benar ini. Nah, berarti ada kemungkinan ya. Atau R. R-nya adalah mendapatkan hadiah ya. Atau R. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian yang E berarti otomatis salah. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Jika ada yang berbeda pendapat, maka boleh DM saya di @fmat2022 atau tinggalkan komentar di bawah ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika sebuah segitiga sama kaki, maka dua sudutnya sama besar. Jika dua sudutnya sama besar, maka tidak triple Pythagoras. Ingkaran dari kesimpulan yang sah pada premis tersebut adalah, kita buat kesimpulan dulu, baru kemudian kita buat ingkarannya. Nah, di sini pilihannya ada A, B, C, D, dan E ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk pernyataan yang pertama, jika sebuah segitiga sama kaki, maka dua sudutnya sama besar. Menjadi P, maka Q. Kemudian pernyataan yang kedua, jika sudutnya sama besar, maka tidak triple Pythagoras. Maka di sini Q, maka negasi R. Di sini langsung jelas ya, di situ adalah silogisme, pengambilan kesimpulannya. Di sini ada Q, di sini ada Q, maka pengambilan kesimpulannya adalah silogisme. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah P maka negasi R. Nah, di sini soalnya adalah ingkaran dari kesimpulannya. Ingkaran dari kesimpulan. Harus teliti ya teman-teman kalau membaca soal. Nah, di sini P maka negasi R. Nah, negasi dari P maka negasi R. Kita ingat-ingat dulu. Negasi dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Ya. Kemudian berarti negasi dari P maka negasi R adalah P dan Q. P dan Q ya. Jadi bukan pernyataan implikasi. Berarti A salah, B juga salah, C. C itu atau, berarti salah juga. D, ada dan. Benar ya? Ada dua kemungkinan. Nah, sebuah segitiga sama kaki, betul ya? Sebuah segitiga sama kaki adalah P. Nah, dan kesimpulannya itu R. R itu triple Pythagoras. Tidak triple Pythagoras itu negasi R. Berarti triple Pythagorasnya adalah R. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikian teman-teman untuk video kali ini. Jika ada yang berbeda pendapat, bisa tinggalkan di kolom komentar. Atau bisa DM saya di @efmat2022. Sebelumnya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika bermanfaat, alhamdulillah. Jika masih banyak kekurangan juga saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang belajar dan berjuang untuk seleksi akademik PPK 2022. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa yang subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe video saya, channel YouTube saya, Ahmad ya. Jika belum berkenan ya tidak masalah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.